Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Selawati Tomia. Saya merupakan mahasiswa dari kelas A di program Magister Manajemen Universitas Halu Oleo Kendari. Jadi di kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai pembinaan SDM, motivasi dan kepuasan kerja serta kompensasi dan evaluasi jabatan, yang hal ini merupakan bahan untuk digunakan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. Oke, yang pertama kita mulai dari arti pentingnya pembinaan SDM. Nah, dalam membina pegawai atau sumber daya manusia dalam suatu lingkungan organisasi dan perusahaan, pembina atau tim stakeholder serta atasan itu harus punya beberapa kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang dibinanya atau bawahannya tersebut. Nah, kelebihan apa saja sih yang harus dimiliki oleh pembina itu? Di antaranya yang pertama adalah pembina atau atasan itu harus menguasai seluk-beluk pekerjaan, mampu berkomunikasi dengan baik, yang ketiga harus punya jiwa penasihat, keempat dapat memberi keteladanan, dan yang terakhir adalah berani mengambil keputusan. Tapi sebenarnya ada banyak hal lagi sih kelebihan yang harus dimiliki oleh pembina atau atasan tersebut dalam memberikan pembinaan terhadap pegawai dan sumber daya manusianya. Mengenai pembinaan disiplin kerja sumber daya manusia tadi, perusahaan itu tidak ditopang oleh adanya disiplin. Itu kelihatan sekali pada gejala-gejala seperti adanya tingkat kemangkiran yang tinggi, lalu pegawai yang tidak mempunyai semangat kerja, prestasi kerja yang menurun, serta tujuan perusahaan yang tidak tercapai. Jadi keempat hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tidak adanya pembinaan disiplin kerja dalam sebuah perusahaan. Jadi nantinya akan berimbas kepada tujuan perusahaan yang tidak tercapai secara maksimum atau maksimal. Nah, dari pembinaan mengenai kedisiplinan sumber daya manusia, kita melangkah ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pembinaan loyalitas SDM. Nah, pembinaan loyalitas SDM ini merupakan kewajiban pimpinan yang berada di dalam perusahaan. Tujuannya supaya sumber daya manusia, dalam hal ini adalah karyawan atau tenaga kerja, itu bisa punya sikap dan yang loyal atau cinta terhadap pekerjaan dan juga perusahaan yang nantinya akan berujung kepada pemenuhan dari tujuan perusahaan tersebut. Nah, pembinaan loyalitas ini bisa menimbulkan tingkat kepedulian yang tinggi, rasa memiliki yang besar terhadap perusahaan, terpeliharanya motivasi, kesinambungan kinerja perusahaan, serta pencegahan keluarnya pegawai potensial dari perusahaan. Nah, dengan melakukan pembinaan loyalitas berarti menciptakan kondisi kerja menyenangkan dan meyakinkan pegawai atas reward dan apa yang akan mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut. Lanjut ke pembinaan hubungan kerja. Nah, di dalam pembinaan hubungan kerja, faktor yang bisa mempengaruhi pembinaan hubungan kerja dalam perusahaan itu adalah komunikasi dan kerjasama kelompok. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi itu adalah jembatan untuk membangun intuisi dan pikiran dari satu orang ke orang lainnya supaya tujuannya jadi sama nih teman-teman. Jadi kerjasama kelompok itu sangat dibutuhkan karena pertama, hasil kerjasama kelompok itu bisa memberi hasil yang lebih banyak daripada kumpulan hasil kerja dari sejumlah orang. Yang kedua, kerjasama kelompok bisa memberi rasa semangat, kepuasan, dan kebahagiaan bagi anggota kelompok. Selanjutnya, dengan adanya kerjasama kelompok, umpulan kecakapan perorangan itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang keempat, keberhasilan kelompok dapat diraih melalui saling bantu di antara anggota kelompok. Makanya kenapa negara kita itu disebut dengan negara yang perlu untuk mendukung adanya kegiatan gotong royong. Nah, tapi yang menjadi kendalanya dalam setiap perusahaan atau organisasi, baik lingkungan eksternal maupun internal,
dengan adanya tim kerja atau banyak orang yang memiliki pikiran yang berbeda-beda, tentunya akan terjadi yang namanya konflik dan konsensus. Nah, ciri besar kadar konsensus dalam perusahaan yaitu yang pertama adalah suasana kerja harmonis dan bersahabat, berkembangnya sifat saling menghargai dan menghormati, tingginya semangat kerjasama dan tolong-menolong, pegawai merasa dirinya adalah bagian yang lebih besar, kerjasama kelompok yang sangat menonjol, serta tingginya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Untuk menghindari adanya konflik tadi, maka penting sekali pemberian pembinaan moral dan semangat kerja terhadap karyawan atau sumber daya manusia. Keberhasilan pembinaan moral dan semangat kerja bergantung terhadap 5 hal. Yang pertama adalah pengawasan yang bermutu, kedua, kondisi atau lingkungan kerja yang menyenangkan, ketiga, ada kesempatan untuk berpartisipasi, keempat, hubungan antar manusia yang harmonis dan menyenangkan, serta yang kelima, ada aturan main jelas yang menjadi acuan bersama. Nah, berbicara tentang motivasi, di dalam pengembangan sumber daya manusia itu ada 4 teori yang bisa menjadi acuan untuk adanya motivasi terhadap sumber daya manusia itu. Yang pertama adalah teori ERG atau Existence, Relatedness, dan Growth. Yang kedua adalah teori kebutuhan McClelland. Yang ketiga, teori 2 faktor, dan yang selanjutnya adalah teori harapan. Langkah konkret untuk memotivasi adalah kenali anggota organisasi dan identifikasi pola kebutuhan mereka, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah yang pertama, menempatkan anggota organisasi pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, lalu beri dukungan dalam penyelesaian tugas misalnya lewat pelatihan, dan yang terakhir adalah mengembangkan sistem ganjaran atau reward yang adil sesuai dengan apa yang sudah dicapai oleh karyawan tersebut. Dalam teori motivasi karyawan ini dikenal adanya teori X dan teori Y, di mana teori X atau negatif merumuskan asumsi bahwa pegawai sebenarnya tidak suka bekerja dan jika ada kesempatan dia akan malas bekerja. Sementara teori Y atau positif memiliki asumsi bahwa pegawai memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang lumrah. Selanjutnya dari motivasi kita masuk terhadap harapan pegawai dan teknik pemberian motivasi kerja, di mana diantaranya mengikut sertakan pegawai dalam proses pengambilan keputusan, lalu meningkatkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing, meminta tanggapan pegawai atas program yang disusun, memberi kesempatan pegawai memiliki saham perusahaan, sampai menginfokan umpan balik kepada pegawai atas hasil pekerjaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 22 mengenai kompensasi dan evaluasi jabatan. Kompensasi itu merupakan segala sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi. Jadi ini semacam reward atau bayaran atas kerja keras yang sudah dihasilkannya. Yang kedua adalah evaluasi jabatan, di mana evaluasi jabatan itu adalah usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan lain yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu akan ada pertanyaan, apa sih fungsi dan tujuan pemberian kompensasi? Jadi fungsi dan tujuan pemberian kompensasi terhadap pegawai atau karyawan yaitu yang pertama adalah ikatan kerjasama. Yang kedua, akan terciptanya sebuah kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan yang efektif. Keempat, motivasi. Kelima, stabilitas pegawai. Yang keenam, terciptanya disiplin kerja dalam perusahaan. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dan yang kedelapan adalah pengaruh pemerintah. Mengenai metode pemberian kompensasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode tunggal dan yang kedua adalah metode jamak. Metode evaluasi jabatan dibagi 4. Yang pertama adalah the simple ranking method, yang kedua adalah the job grading, yang ketiga the factor comparison method, dan yang keempat adalah the point rating method. Nah, dan itu dia tadi penjelasan kita mengenai pembinaan SDM, motivasi dan kepuasan kerja, serta kompensasi dan evaluasi jabatan. Semoga membantu.
Dan sampai jumpa di video edukasi-edukasi mengenai sumber daya manusia yang lainnya. Wassalamualaikum.